ini ada contoh ya. Nah, ini contohnya dia ada kasih stepnya. Jadi, Blue Corporation ya borrow 200,000, jadi pada bunganya 12% ya. Nah, untuk menggunakan untuk special purpose equipment digunakan operasi. Nah, kapan construction-nya mulai? Di Januari 1, 2011 ya. Oke. Yang pertama kita identify dulu nih, terus saya lihat dulu step-nya. Ini tuh kayak, iya. Nah, jadi ini tuh 2011 ya, saya lihat dulu yang di buku ya, terbaru nggak ya, bentar ya. Oke, sekarang ini saya ganti slide ya teman-teman ya, karena tadi nggak yang terbaru. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tadi yang dibilang dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang atau weighted of average accumulated expenditure. Jadi untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang ini, teman-teman, itu perusahaan membobotkan pengeluaran konstruksinya itu dengan jumlah waktu. Ya, jadi kayak sebagian dari 1 tahun periode akuntansi, nah itu dikenakan pada biaya bunga atas pengeluarannya. Kita akan lihat ya contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi Han Ren Group ini dia mau bikin di sini warehouse ya, kemudian gudang. Nah, dia butuh waktu menyelesaikan itu 17 bulan ya, mulai dari tahun 2019. Nah, perusahaan ini dia melakukan pembayaran ke kontraktor pertama di tanggal 1 Maret itu dia bayar 240.000, kemudian 480.000 gitu kan. Di Juli, kemudian di November itu 360.000. Nah, jadi perusahaan itu dia akan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya untuk tahun yang berakhir di 31 Desember. Kan? Yang pertama tuh yang 240.000. 240.000 itu kan dia di Maret ya kan? Nah, ini ada periode kapitalisasi. Apa tuh capitalization period? Periode kapitalisasi itu maksudnya bulan antara tanggal pengeluaran ya kan? Dan tanggal kapitalisasi bunganya itu berhenti. Kapan berhentinya gitu kan? Nah, dalam hal ini kan tadi kan 31 Desember tuh. Ya, bulan antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunganya berhenti. Berarti kayak tadi kan dia mulainya dia tanggal pengeluarannya kan tanggal pengeluaran kan dia di bulan berapa? Perkiraan itu kan dia ada 10, berarti ada 10 bulan begitu kan ya. Semenjak dia ada pengeluaran itu dibagi dengan 12. Nah, jadi itu berapa dikali aja nih, dapatnya berapa, kemudian berikutnya di bulan Juli itu berarti kan ada 6 bulan tuh per 12. Nah, kemudian di November 360 berarti itu ada jaraknya sampai ke bulan yang berakhirnya kan 2 bulan itu kan ya. Nah, itu. Nah, dapatlah di sini. Weighted average expenditure-nya adalah 500.000. Ya, nah, ini tadi sampai sini ya teman-teman, coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini berarti kan 10 dari mana? Karena dia kan memang mulainya di Maret nih. Itu ada 10 per 12 ya. Juga dengan ini November 2 per 12. Nah, jadi untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya, nah Hanran ini dia membobotkan pengeluaran itu dengan jumlah waktu yang dikenakan biaya bunganya. Ya, jadi kayak misalnya 1 Maret. Nah, itu dikaitkan dengan biaya bunga selama 10 bulan ya kan. Untuk pengeluaran 1 Juli, maka dikenakan biaya bunganya hanya 6 bulan. Kalau pengeluarannya itu di 1 November, berarti perusahaan itu mengenakan biaya bunganya selama hanya 2 bulan. Nah, gitu ya. Ini suku bunga, jadi perusahaan itu dia mengikuti prinsip dalam memilih suku bunganya itu sesuai dengan yang diterapkan dalam weighted average tadi. Jadi misalnya untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata yang jumlahnya lebih kecil atau sama dengan jumlah dipinjam dengan untuk membiayai pembangunan asetnya. Nah, jadi dia menggunakan suku bunga yang
dikenakan atas pinjaman spesifik. Kita akan lihat contohnya teman-teman ya, kalau misalnya ini kan mungkin masih belum terlalu ini teman-teman ya paham. Nah, kalau porsi akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya lebih besar ya daripada utang yang dipinjam untuk membiayai penggunaan aset. Nah, dengan menggunakan rata-rata timbang tadi dari suku bunga atas semua utangnya itu dari suku bunga atas semua utang lainnya beredar. Jadi contohnya tuh kita lihat ya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa perhitungan kapitalisasi variab atau rata-rata timbang suku bunganya itu untuk utang lebih besar dari jumlah yang dikenakan. Kayak misalnya di sini ada Wesel 12% 2 tahun, 9% 10 tahun, 7,5 20 tahun. Jadi pokoknya berapa? Kemudian dapatlah bunganya. Di sini kan interest itu aja 2.000 itu. Nah, totalnya 627. Nah, untuk kapitalisasi rate-nya berapa? Berarti tingkat kapitalisasinya tuh 627 dibagi dengan 7.600, jadi 8,25%. Gitu ya, simpel ya. Nah, jadi ini adalah contoh komprehensif nih untuk kapitalisasi bunga. Contohnya adalah, kita lihat ya, Paver Construction, dia membangun gedung gitu, gedung senilai $1.400.000 di atas tanah seharga $100.000. Jadi tanah itu dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Jadi dia melakukan pembayaran pada perusahaan konstruksi itu selama 2019, pertama 210, 300 ya kan. Ini sampai totalnya 1.500. Iya ya. Itu termasuk dengan yang ini ya, 100.000 kan. Tuh. Nah, Paver ini, dia nih. Ini mau campur-campur ya slide-nya bahasanya. Indonesia. Nah, jadi Paver ini dia menyelesaikan bangunan hingga siap untuk dihuni di tanggal 31 Desember. Jadi dia Shala yang sebagai yang mengontrak itu kan dikontrak. Jadi Paver Construction dikontrak Shala. Jadi dia memiliki hutang yang beredar di 31 Desember. Jadi utang konstruksi yang spesifiknya itu adalah Wesel dengan bunga 15% nih jangka waktu 3 tahun untuk biaya pembelian tanah, pembangunan gedung gitu kan. Nah, bunga dibayar per tahun itu tanggal 31 Desember. 7,5. Utang lainnya apa? Ada juga di sini Wesel bayar 10% yang waktu 5 tahun, 5,5. Kemudian ada juga yang 600. Nah, sekarang kita dia akan menghitung nih akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya berapa. Kan? Jadi kan dia nih ya, kita mengacu ke sini juga tadi ya teman-teman. Ini ada totalnya ya, totalnya dia untuk pengeluaran itu aja. Nih senilai 210, 300.000, 540 dan 4,5 gitu kan. Nah, jadi kalau ini kan berarti capitalization periodnya itu dia selama 12. Ini kan 12 ya, coba lihat. Nah, betul. Kemudian ini kan berapa tadi? 10 kan? Ini 8. Kalau Desember ya berarti itu udah 0. Oke, sehingga dapatlah di sini totalnya 820.000. Nah, pengeluaran dilakukan tadi gimana? Itu kan apa ya? Tidak punya biaya bunga gitu kan. Nah, jadi dihitunglah ini ya biaya bunga yang bisa dihindari. Itu berarti kan akumulasi pengeluaran rata-rata timbang itu dikali dengan suku bunga. Nah, dapatlah bunga yang dapat dihindari. Gitu. Ya. Nah. Tadi kan di soalnya dia kasih tahu berapa dia. Kan 7,5 ya di awal. Ya kan? Kemudian berikutnya itu utang yang konstruksi spesifik tadi kan. 7,5 kemudian ditambah dikali dengan suku bunganya itu 15%. Nah, dapatlah dia 112 juta. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tingkat kapitalisasi berikutnya. Ini kita lihat ya. Jadi di sini ada the amount by which
Di sini ada nilai juga yang perlu ditambahkan ya. Jadi itu adalah jumlah di mana akumulasi pengeluaran tetap timbangnya melebihi pinjaman konstruksi yang spesifik. Ya, ya lebihnya tadi 70.000 ya. Ya kan pinjaman konstruksi spesifiknya itu segitu. Jadi kan di totalnya 820 tadi. Berarti kan ada akumulasi yang apa ya untuk melebihi pinjaman konstruksinya itu kan kurang 70.000 lagi kan. Nah. Oke. Nah, di sini ada nih teman-teman, untuk bisa mencari ini apa namanya, kan ini sih diketahui nih, sisanya itu kan dari 10% sama 12% kan. Yang lainnya itu dikali prinsipalnya sehingga dapatlah 127.000. Nah, 127.000 ini kita bagi dengan prinsipalnya, totalnya itu adalah semuanya kan, coba tuh teman-teman jumlahkan semuanya itu jadi 1.150 ya. Untuk total prinsipalnya di sini, ya kan? Dibagilah sehingga dapatlah capitalization rate-nya sekarang 11,4. Nah, ini kita jadikan acuan untuk menghitung ini dikalikan dengan segini. Nah, ini dapatlah 7.108 sehingga available interest-nya sekarang itu menjadi 120.228. Oke. Kebayang ya teman-teman, mulai dari pertama ini kan yang di atas tuh yang konstruksi apa? Utang konstruksi spesifiknya kali rate-nya. Nah, kemudian kan di bawah itu ada utang lainnya. Nah, utang lainnya itu kan kita jumlahkan, dapatlah kita tahu berapa capitalization rate-nya, dan ini dapatnya dari mana ya? Karena kan dia menutup ini 70.000 lagi gitu kan ya. Karena kan totalnya 820 tadi. Oke. Nah. Jadi perusahaan dia menentukan biaya aktual yang merupakan jumlah maksimum bunga yang dapat dikapitalisasi. Jadi kan tadi biasa construction-nya berapa gitu. Nah, actual interest-nya itu 239.500. Ya, jadi biaya bunga yang dikapitalisasi salah itu adalah lebih rendah dari 120. Karena lebih rendah dari 120 dan 239. Ya. Jadi aktualnya kan ini nih, yang dapat dihindari itu 120 gitu. Nah, ini ada jurnal entry-nya, teman-teman. Pertama, dia membeli ya lahannya dengan cash 210, ya kan? Di Januari itu kan. Kemudian lanjut 300, 540, kemudian 450. Nah, di sini pencatatan nih, capitalized interest-nya. Yang tadi, ya. Dia kan, in totalnya kan 239. Yang dihindari, yang bisa dapat dihindari itu kan 120. Berarti interest expense-nya sekarang jadi 119. Oke, nah ini adalah pengungkapan jumlah bunga yang dikapitalisasi ya. Sebagai laporan laba ruginya di mana nanti ya di sini di bagian ini. Di bagian other expense and losses, nah ini interest expense dikurangi dengan capitalize-nya berapa nih. Ini totalnya di sini munculnya di sini. Oke.